Setiap cerita memiliki pelajaran. Setiap karakter memiliki filosofi. Selamat datang di Ras Studio. Ketika kita melihat kisah Uzumaki Naruto, kita melihat kisah tentang seorang anak laki-laki yang dilumpuhkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak bisa ia kontrol. Ia tidak memilih takdirnya sebagai Jinchuriki. Ia tidak memilih untuk tumbuh tanpa orang tua, dikucilkan, dan dipandang sebagai ancaman. Hidupnya adalah rentetan penderitaan yang datang dari luar dirinya. Permasalahan yang dihadapi Naruto adalah titik awal yang sempurna untuk memahami filosofi kuno yang disebut Stoicism. Para filsuf Stoa mengajarkan bahwa penderitaan kita bukan datang dari apa yang terjadi pada kita, melainkan dari bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadapnya. Lalu pertanyaannya, mengapa Naruto dengan segala bahan mentah untuk menjadi jahat, justru menjadi pahlawan? Di awal kisahnya, Naruto mencoba mengontrol opini orang. Ia berbuat konyol, melakukan prank, hanya untuk mendapatkan perhatian dan validasi. Hal tersebut adalah kesalahan stoik paling umum. Ia meletakkan kebahagiaannya pada hasil eksternal, yang mana adalah hal paling labil yang ada. Hal itu mulai berubah ketika Naruto bertemu dan terhubung dengan Iruka Sensei. Ketika ia mulai mendapatkan pengakuan dari Iruka Sensei, pergeseran terjadi. Ia menyadari ada yang lebih penting daripada diakui, tindakan bermartabat yang ia lakukan. Ia berhenti mencoba memaksa desa mencintainya, dan mulai fokus mengontrol latihannya, tekadnya, dan janji-janjinya. Jalan ninjanya adalah manifestasi dari kontrol diri internal, sebuah tekad yang tidak bisa diganggu-gugat, terlepas dari bagaimana orang memandangnya. Naruto seolah berkata, "Kalian boleh membenciku, tapi aku akan tetap melindungi kalian." Ia mencapai kebebasan stoik sejati, kebebasan dari tuntutan dan pengharapan orang lain. Ia menguasai satu-satunya wilayah yang benar-benar miliknya, karakter dan perilakunya. Kemudian datanglah penderitaan yang tak terhindarkan untuk Naruto, yaitu adalah kematian Jiraiya. Kematian Jiraiya adalah pukulan yang melumpuhkan. Pria yang telah menjadi guru dan sosok ayah direnggut tanpa ampun dari Naruto. Lalu bagaimana respon seorang stoik terhadap kehilangan? Responnya adalah bukan menolak takdir, tapi menerimanya dengan berani. Memang pada awalnya Naruto juga tidak dapat menerima berita kematian Jiraiya, lalu hingga ia disadarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Naruto tidak tenggelam kesedihan yang destruktif seperti yang dialami Obito saat kematian Nohararin, ataupun Nagato saat kematian Yahiko. Ia mengubah rasa sakit itu menjadi energi yang fokus. Ia memilih aksi yang bermartabat, menyelesaikan pelatihan yang diwasiatkan Jiraiya di Gunung Myoboku untuk berlatih Sakemode. Ia menerima kematian sebagai bagian alami dari keberadaan. Ia menghormati warisan gurunya dengan menjadi lebih kuat, bukan dengan mencari pembalasan. Ini adalah inti dari Amor Fati, mencintai takdir yang tidak bisa diubah. Ketika ia berhadapan dengan Pain, ia tidak menggunakan kebencian, ia menggunakan pemahaman. Ia memilih untuk memaafkan, sebuah tindakan yang datang dari kekuatan batin absolut, bukan dari kelemahan. Pain menghancurkan seluruh desa Konoha. Jika Naruto memilih membalas, semua orang akan menganggapnya wajar, dan Pain adalah cerminan dari potensi Naruto yang paling gelap. Ia adalah sosok yang menggunakan rasa sakit untuk menciptakan perdamaian melalui rasa takut. Sebuah godaan yang sangat besar. Namun Naruto mengingat Jiraiya. Ia menyadari bahwa membalas dendam hanya akan melahirkan dendam baru. Lalu apa yang hasil yang didapatkan Naruto? Setelah melewati seluruh ujian fisik dan batin ini, hasil dari stoicism Naruto menjadi jelas. Ia mencapai kebebasan sejati yang diidapkan para filsuf. Kebebasannya terwujud dalam 3 hal utama: transformasi, pengaruh, dan pencapaian tanpa syarat. Pertama adalah transformasi adversitas. Apa yang dianggap sebagai nasib terburuknya, monster ekor 9,
berubah menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Naruto mengontrol reaksinya terhadap Kurama. Ia mengubah trauma menjadi persahabatan. Inilah Amor Fati yang berbuah nyata. Kedua, kekuatan mempengaruhi. Naruto tidak mengalahkan musuhnya dengan kebencian, melainkan dengan konsistensi moralnya. Kepatuhannya pada kebajikan mengubah hati Nagato, bahkan Obito di kemudian hari. Ketika Anda stabil secara internal, Anda menjadi magnet kebaikan. Ketiga, pencapaian tanpa syarat. Naruto akhirnya menjadi Hokage, bukan untuk mengejar gelar, melainkan karena ia mempertahankan keutamaan. Gelar Hokage adalah konsekuensi otomatis dari kedisiplinan batinnya. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan, tapi pengakuanlah yakin yang mencarinya. Ia membuktikan bahwa kekuatan mentalnya, jalan ninjanya, telah memungkinkan menguasai satu-satunya hal yang penting. Respon moralnya terhadap peristiwa paling traumatis dalam hidupnya. Jadi, kenapa Naruto tidak menjadi jahat? Karena ia membangun benteng pikiran yang tidak bisa ditembus. Ia fokus pada satu hal, yaitu keputusannya hari ini. Ia tidak bisa mengubah masa lalu. Ia tidak bisa mengendalikan kebencian desa. Tapi ia bisa memilih bagaimana ia merespon rasa sakit itu. Kekuatan sejati Naruto bukanlah cakar Kyuubi, melainkan kekuatan mentalnya yang teguh. Naruto mengajarkan ke kita bahwa ketika Anda fokus pada karakter Anda sendiri, maka tidak ada kekuatan eksternal yang menghancurkan kedamaian batin Anda. Dan itu adalah salah satu warisan terpenting dari Uzumaki Naruto. Sebuah panduan praktis untuk menjalani stoicism dalam kehidupan kita sehari-hari.